Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membuat arsip dari pembelajaran tasrif dasar. Kitab yang digunakan adalah Bahasa Arab Tasrif Dasar. Metode sebarkan oleh Ustadz Daud Abu Umar. Toyib, kita mulai dari pekan pertama. Pekan pertama ini ada 6 pembahasan, yaitu pertama tentang kata, yang kedua adalah isim, yang ketiga adalah fiil, yang keempat adalah harf, yang kelima adalah kalam, dan yang keenam adalah harokat. Berikut ini adalah rekaman suara dari Ustadz Umar Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Pembahasan kita tentang kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia tentunya, setiap kalimat tersusun dari beberapa kata. Contoh, saya pergi ke masjid. Kalimat ini terdiri dari 4 kata. Yang pertama saya, yang kedua pergi, yang ketiga ke, yang keempat masjid. Dan setiap kata dalam bahasa kita tersusun dari huruf-huruf abjad A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai huruf Z. Ini dalam bahasa kita diistilahkan demikian. Adapun dalam bahasa Arab, setiap huruf disebut harf atau ya huruf harf, dan setiap kata disebut kalimat. Kemudian setiap kalimat nanti insya Allah akan kita bahas disebut jumlah. Jadi semisal bila saya pergi ke masjid diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka setiap kata yang menyusun kalimat itu dalam bahasa Arab disebut kalimah, ya. Jadi istilah kalimah dalam bahasa Arab bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, dengan kata lain, terjemah kalimah adalah kata, dan kata itu dalam bahasa Arab disebut kalimah. Ini adalah pembahasan yang cukup mudah, insya Allah, ya, dan dicontohkan, ya, dalam lembaran yang kita kaji, seperti misalkan madrasatun, ini dihitung 1 kalimat, kemudian iqtaraba dengan artinya disebut 1 kalimat, dan yang lain sebagainya daripada contoh-contoh kalimat. Dan kalimat-kalimat itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah Arab yang berjumlah sekitar 29 huruf. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya sampai ya. Tentunya para pendengar sekalian insyaallah sudah cukup familiar dengan huruf-huruf hijaiyah, karena memang huruf-huruf inilah yang sering kita baca dalam Al-Quran, yang sering kita lihat, kita baca, kita temukan dalam Al-Quran, kitab suci kaum muslimin. Para pendengar, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam bahasa Arab, kalimah hanya terbagi kepada 3 jenis, yang berarti tidak ada jenis keempat. Misal disebutkan saya pergi ke masjid dalam bahasa Indonesia, maka terjemahnya kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab, ya, misalkan disebutkan ana dhahibun ilal masjid atau alhabu ilal masjid, ya, tentunya kalimat-kalimat ini memiliki jenis masing-masing. Dan dalam bahasa Arab, ribuan kosakata atau ribuan kalimat yang terdapat dalam bahasa Arab hanya terklasifikasi kepada 3 jenis, tidak lebih, ya, hanya terklasifikasi kepada 3 jenis. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-ismu, yang masyhur dalam bahasa kita disebut dengan istilah kata benda atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu,
yang masyhur dalam bahasa kita disebut dengan istilah kata kerja. Kemudian al-harfu yang masyhur dalam bahasa kita disebut dengan istilah kata bantu, ya. Jadi seluruh kosakata atau seluruh kalimat dalam bahasa Arab yang miliaran atau amat banyak jumlahnya itu hanya terklasifikasi kepada 3 jenis dan tidak lebih. Kalau nggak sebagai ism, ya sebagai fi'il. Kalau nggak sebagai fi'il, ya sebagai harf. Cukup itu saja. Ya, sehingga tidak ada nanti ketika kita ingin menyebutkan jenis keempat selain 3 ini, maka tidak dibenarkan. Demikian pembahasan singkat tentang kalimat. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah datang daripada kekurangan ilmu saya dan juga dari godaan syaitan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahasan kita tentang kalimat jenis yang pertama, yaitu al-ismu, atau singkat saja kita sebut ism. Ism merupakan jenis kalimat dalam bahasa Arab yang sangat sering kita jumpai dalam banyak teks berbahasa Arab ataupun dalam ucapan-ucapan bahasa Arab. Kalimat jenis al-ism masyhur dalam bahasa kita bisa diterjemahkan dengan istilah kata benda, kata sifat, atau yang lainnya. Dan secara spesifik, al-ism dapat kita definisikan dengan kata yang menunjukkan kepada makna sesuatu namun tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Contoh, bila dikatakan saghirun, saghirun, kalimat bahasa Arab yang dalam bahasa kita terjemahnya adalah kecil, ini disebut ism. Jenisnya adalah ism, bukan fi'il dan bukan harf. Kemudian lagi contoh ma'un yang berarti air, ini juga adalah ism. Kata ini menunjukkan kepada makna sesuatu. Jadi ada sesuatu yang disebut air, maka penyebutan air atau ma'un itulah, kalimat itulah yang disebut sebagai ism. Dan tentunya penyebutan kata air tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, sekarang, nanti, atau besok, atau kemarin. Tidak dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Maka bila disebutkan kalimat misalkan rumah, pohon, bila kata-kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga disebut baitun yang berarti rumah, syajaratun yang berarti pohon, atau misalkan sayyaratun yang berarti mobil, na'lun yang berarti sandal, dan yang lainnya daripada kata benda, maka inilah contoh-contoh kalimat berjenis ism. Dan kalimat berjenis ism, ikhwan dan akhwati fiddin, para pendengar, a'azzani Allah wa iyyakum, cukup mudah untuk mengenalnya. Dan di antara ciri yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi kalimat bahasa Arab berjenis ism adalah semisal bila kita mendapati bahwa kalimat tersebut diawali oleh al, hamzah lam di depannya, maka itu adalah contoh al-ism. Maka misalnya disebutkan kalimat al-muslim, al-muslim ada al di depan kalimat muslim, ya, hamzah lam di depan kalimat muslim, maka al-muslimu jenisnya adalah ism. Dan ingat, ciri imbuhan al ini tidak didapati pada kalimat jenis lain, baik fi'il maupun harf. Ini ciri pertama. Ciri kedua, dapat berharakat tanwin pada huruf terakhirnya. Ya. Kalimat muslimun, mun berharakat tanwin di huruf terakhirnya, yaitu min, muslimun tanwin dhammah, atau misalkan musliman, muslimin. Ya, bila kita mendapati kalimat ternyata kok akhirannya bisa berharakat tanwin, maka silahkan identifikasi dan simpulkan bahwa kalimat itu jenisnya adalah ism. Dan ciri ini juga khusus untuk ism, tidak didapati pada kalimat jenis lain. Kemudian yang ketiga cirinya, dapat berharakat kasrah secara asli dengan sebab-sebab tertentu pada huruf terakhirnya.
Misalkan kita membaca al-muslimi atau muslimin, maka al-muslimi atau muslimin itu adalah jenis isim karena berpotensi untuk berharakat kasrah di huruf terakhirnya. Dan ciri ini juga ciri yang ada pada kalimat jenis isim. Maka bila kita membuka ayat, contoh misalkan, apabila kita membuka dalam Al-Quran surat An-Nasr atau Al-Fatihah misalkan, Al-Fatihah ayat keempat, Maliki yaumiddin, kalimat maliki, kalimat yaumi, kalimat ad-din, lafal-lafal ini seluruhnya adalah berjenis isim. Jenis kalimatnya adalah isim. Maliki isim, yaumi isim, ad-din isim. Ya. Inilah kalimat jenis pertama, yaitu apa yang disebut dengan isim, dan insyaallah cukup jelas pembahasannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berbicara tentang fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il yang merupakan salah satu di antara 3 jenis kalimat bahasa Arab, masyhur disebut dalam bahasa kita dengan istilah kata kerja. Contoh bila kita mengatakan mencuci, membaca, tertawa, bicara, tidur, makan, berjalan, dan yang lainnya, menangis, memukul, ya, melihat. Ini adalah kata kerja dalam bahasa kita. Bila kalimat atau kata-kata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka disebut sebagai fi'il. Ya. Sehingga dari sini kita bisa sedikit mendefinisikan bahwasanya fi'il apa yang merupakan atau kata yang menunjukkan kepada makna kejadian, makna perbuatan, atau makna ulah, dan itu dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Misalkan mencuci, sedang mencuci, akan mencuci, atau telah mencuci. Sedang tidur, akan tidur, atau telah tidur. Sedang membaca, akan membaca, ya, telah membaca. Telah, sedang, dan nanti itu adalah menunjukkan kepada waktu tertentu, waktu yang ditentukan. Jadi tidak sama istilah kemarin atau istilah nanti terhadap istilah atau dengan istilah telah, itu berbeda. Berbeda juga dengan istilah sedang. Nah, inilah fi'il. Masyhur disebut dengan kata kerja, dan tentunya kata kerja adalah butuh kepada waktu tertentu. Maksudnya dikaitkan dengan waktu tertentu dalam penyebutannya. Misalkan kita katakan, saya mau makan, saya akan makan, saya akan tidur, saya akan menulis. Berbeda dengan bila disebutkan saya telah menulis. Nah, inilah fi'il. Dan kalimat fi'il memiliki beberapa ciri yang merupakan inisial kalimat jenis ini. Yang pertama, bahwa fi'il dapat bersambung dengan ta' fa'il. Apa itu ta' fa'il? Insyaallah akan kita ketahui setelah kita masuk ke dalam bab-bab setelahnya. Namun untuk menyebutkan, untuk mempermudah, kita cukup melihat misal dikatakan katabtu, katabta, kalimat tu, kalimat ta yang datang setelah kataba, itulah yang disebut ta' fa'il. Sehingga kataba termasuk jenis fi'il. Saya rasa beberapa pendengar mungkin masih bingung apa itu ta' fa'il. Tapi insyaallah dengan melihat contoh kita sedikit terbantu. Oh, begini gambarannya ta' fa'il, katabtu. Tu sebagai ta' fa'il. Ketika kalimat kataba bersama dengan tu, maka ini diantara ciri bahwasanya kalimat kataba itu jenisnya fi'il. Sehingga kataba adalah kata kerja. Ciri yang lain yaitu dapat bersambungnya dengan ta' ta'nits berharakat sukun. Contoh misalkan katabat. Contoh lain ghasalat. Contoh lain qara'at. Contoh lain dhahikat, ya. Ta' ta'nits berharakat sukun yang datang setelah kalimat-kalimat yang kita sebutkan tadi
itu juga merupakan salah satu ciri yang ada pada kalimat jenis fi'il saja. Sehingga kalimat-kalimat tadi merupakan fi'il. Ya, lantaran bisa bersambung dengan ta'nits berharakat sukun. Dan ciri-ciri ini tadi tidak ada pada kalimat jenis ism maupun jenis harf. Hanya ada pada kalimat jenis fi'il. Juga ciri yang ketiga pun demikian. Ini ciri khusus yang ditemukan pada kalimat jenis fi'il, yaitu bahwasannya fi'il dapat bersambung dengan nun taukid. Dapat bersambung dengan nun taukid yang merupakan ciri khusus fi'il saja. Contoh misal kita katakan uktuban. Nun taukid. Kita mungkin terlalu berat untuk menerjemahkan tak fa'il, tak ta'nits, nun taukid pada saat ini. Tapi dalam masa pembelajaran insya Allah kita sedikit pelan-pelan akan mengenal apa maksud semua istilah-istilah ini. Mungkin kalau ciri isim cukup mudah ya, ada al, kita kenal itu al. Harokat, tanwin, kita kenal juga karena kita sering baca iqra, ya. Kemudian kasrah kita juga kenal karena kita sudah bisa baca Al-Quran, ya. Mungkin ciri-ciri untuk fi'il ini agak susah, tapi inilah yang dapat kita sebutkan di antara ciri-ciri yang memang khusus ada pada kalimat jenis fi'il. Ya, ciri yang cukup akurat. Nun taukid sehingga uktuban nun setelahnya atau yaktubanna nun inilah yang bersambung dengan kalimat jenis fi'il. Dan nun ini tidak akan bersambung dengan kalimat jenis lainnya, baik ism maupun harf. Dan kita bisa melihat dalam Al-Quran, misalkan dalam surat At-Takwir juz 30 ayat pertama, idza syamsu kuwirat. Jenis kalimat apa lafaz kuwirat? Ternyata kuwirat ada ta'nits di belakangnya. Bersambunglah kalimat kuwira dengan ta'nits sehingga kalimat kuwirat adalah berjenis fi'il. Sedangkan asy-syamsu kita kenal ada al di depannya. Asy-syamsu adalah kalimat berjenis ism. Inilah pembahasan tentang fi'il sekilas, ya. Kalimat jenis kedua yaitu fi'il. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kita berbicara tentang kalimat jenis ketiga, yaitu al-harfu atau kita singkat harf. Harf dikenal dalam bahasa kita dengan istilah kata bantu. Misalkan saya pergi ke masjid, maka kata ke merupakan kata bantu, ya. Bila kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka disebut dengan istilah al-harfu, ya. Al-harfu kata bantu. Kita pernah menyebutkan bahwasanya kalimat jenis al-harfu ini memang maknanya baru dapat difahami atau artinya itu baru dapat difahami bila ternyata sudah berada dalam rangkaian kalimah-kalimah atau berada dalam suatu kalimat. Misalkan tadi disebutkan saya pergi ke masjid, maka kata ke ini bisa dipahami karena sudah masuk dalam kalimat saya pergi ke masjid, ya. Dan inilah al-harfu, sehingga maknanya akan jelas bila sudah terangkai dengan kalimat jenis lain atau terangkai dalam suatu jumlah. Misalkan disebutkan kalimat fi, kalimat thumma, kemudian berarti kemudian fi berarti di dalam, kemudian amma berarti adapun, lan yang berarti tidak akan, ya. Ini adalah contoh-contoh kalimat jenis harf. Berbicara mengenai harf tidak banyak karena memang harf sendiri tidak memiliki ciri tertentu, tidak memiliki inisial khusus. Namun tidak susah kita untuk mengidentifikasi kalimat jenis ini dalam bahasa Arab karena bentuknya cukup ringkas. Kalimat jenis ini pendek dan jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya
tidak banyak. Artinya di antara ribuan kosakata bahasa Arab, kalimat jenis harf hanya sangat sedikit atau hanya sedikit sekali. Bahkan bila kita membuka dalam satu referensi tentang ilmu nahwu, para ahli nahwu menyebutkan jumlahnya tidak mencapai 80 kata. Ya. Kalimat jenis harf jumlahnya tidak mencapai 80 kata atau maksimal 80. Ya. Berarti artinya apa? Bila kita bandingkan dengan jumlah yang lain, baik ism, kalimat jenis lain ataupun harf, itu sangat jauh sekali. Bayangkan ribuan kosakata bahasa Arab yang berjenis harf cuman segitu atau cuman sedikit sekali, hanya sedikit, yaitu sekitar 80 kata saja. Ya. Dalam Al-Quran misalnya kita buka dalam Al-Quran, kita dapati ayat wat-tur, wa yang berarti demi bukit Tur, wa ini adalah kalimat jenis harf. Atau dalam surat An-Naba ayat kedua, anin naba'il azim, kalimat an inilah kalimat berjenis harf, lafaz yang merupakan kalimat jenis harf. Demikian pembahasan tentang kalimat jenis harf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalimat bahasa Arab hanya ada 3 jenis, yaitu ism, fi'il, dan harf. Dari kalimat-kalimat ini atau dari kalimat-kalimat yang ada, terangkailah apa yang disebut kalam, atau kita katakan bahwa kalam adalah rangkaian daripada kalimat-kalimat bahasa Arab. Dan nama lain dari kalam adalah jumlah mufidah. Inilah yang pernah kita sebutkan tentang istilah jumlah, dan meningkatnya dengan mengatakan jumlah. Dan tentunya kalam atau jumlah mufidah disebut jumlah mufidah atau kalam disebut kalam bila memang rangkaian kalimat yang tersusun tadi dapat memberikan makna, dapat memberikan faedah, melahirkan suatu pemahaman, sesuatu yang dapat difahami. Jadi seandainya kita katakan saya pergi ke masjid, maka ini memberikan faedah bahwa saya melakukan bepergian menuju sebuah masjid. Namun beda bila dikatakan ke masjid, ya, ini tidak dapat memberikan faedah walaupun berupa kata majmu'. Ya, apa maksudnya ke masjid? Atau misalkan saya memukul. Ketika disebutkan saya memukul, maka faedahnya belum lengkap. Ini tidak bisa disebut sebagai jumlah mufidah dan juga tidak bisa disebut sebagai kalam. Maka syarat jumlah mufidah atau kalam adalah apa yang dapat memberikan faedah daripada rangkaian kalimat-kalimat tadi. Misal katakan Ja'a Aliyun, telah tiba Ali. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ini contoh-contoh jumlah mufidah, karena memang rangkaian kalimat-kalimat ini memberikan faedah, memberikan makna yang berarti. Para pendengar, azani Allah wa iyyakum, kemudian jumlah mufidah terbagi kepada 2 macam atau 2 bentuk jumlah mufidah, dan ini insyaallah mudah. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, ya, yaitu jumlah yang mana kalimat terdepannya dalam jumlah tersebut berjenis ism. Jadi seandainya ada jumlah mufidah, ternyata kalimat yang pertama disebutkan dalam jumlah itu berjenis ism, maka namanya jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Nah, ini bila yang disebutkan di awal jumlah adalah kalimat berjenis fi'il. Ya. Misalkan al-qamaru munirun, bulan itu bercahaya. Al-qamaru jenisnya ism, sehingga jumlah tersebut adalah jumlah ismiyah. Misalkan dikatakan hadarat Zainabu, telah hadir Zainab.
Ternyata hadarat adalah kalimat berjenis fi'il, maka jumlah ini adalah jumlah fi'aliyah. Ya. Inilah apa yang dapat kita sebutkan daripada beberapa faedah tentang apa itu kalam atau apa yang disebut sebagai jumlah mufidah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dalam pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang apa yang disebut dengan harakat atau apa yang disebut dengan istilah baris. Harakat atau baris adalah apa yang berfungsi sebagai tanda baca. Berfungsi sebagai tanda baca untuk huruf-huruf hijaiyah Arab. Ya, mungkin bagi yang belum mampu untuk membaca Arab gundul, misalkan ada kalimat bahasa Arab, ternyata kok tertulis tanpa harakat, ya, atau disebut biasa dengan disebut Arab gundul, ini akan susah atau sulit bagi pembacanya bila memang belum mengenal ilmu nahwu maupun sharaf. Tetapi insya Allah mudah untuk mereka yang sudah mengenalnya. Dan tentunya hal yang membantu untuk terucapnya atau terbacanya kalimat-kalimat Arab tersebut, yang memudahkan terucapnya kalimat-kalimat bahasa Arab tersebut adalah apabila terdapat harokat yang melekat atau yang diibuhkan pada masing-masing hurufnya. Sehingga bagaimana kalimat muslimun, mim, sin, lam, mim yang terangkai menjadi satu kalimat, itu dapat terbaca adalah adanya harakat pada kalimat tersebut, di mana mim berharakat dhammah, sin berharakat sukun, kemudian lam berharakat kasrah, dan mim berharakat dhammah tanwin, sehingga dapat terbaca muslimun. Ikhwati wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya rasa pembahasan tentang harakat insyaallah tidak susah, karena memang terutama bila kita memang sudah mengenal atau mampu untuk membaca Al-Quran, maka berbicara mengenai harakat tidaklah susah bagi kita. Ya, harakat baik itu dhammah, fathah, a, dhammah, u, kasrah, i, atau sa, su, si, susasi, kemudian sukun, tanda yang merupakan tanda mati, kemudian tasydid yang merupakan tanda huruf itu double, ya, bassa, bassi, bassu. Kemudian dhammah tanwin, ya, yang dibaca misalkan un, sun, bun, atau fathah tanwin, an, atau kasr tanwin, in. Inilah bentuk-bentuk harakat untuk tanda baca daripada huruf-huruf hijaiyah Arab. Ya, inilah mereka. Yang tentunya harakat-harakat tersebut diimbuhkan pada masing-masing huruf daripada kalimat-kalimat bahasa Arab sesuai apa yang diinginkan daripada kalimat tersebut dalam ucapannya. Ikhwati wa akhwati fid din. Ada satu hal penting dalam pembahasan harakat di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah, yaitu bahwa ada di sana apa yang disebut sebagai huruf maddiyah. Yang disebut sebagai huruf maddiyah. Huruf maddiyah adalah huruf yang berfungsi untuk memanjangkan harakat suatu huruf. Maka andaikan misalkan disebutkan kalimat sin berharakat fathah sa, ia terbaca pendek dengan harakat fathahnya sa. Bagaimana memanjangkan sa? Maka kita imbuhkan di setelahnya, sambungkan pada huruf sa dengan alif maddiyah, sehingga yang asalnya sa pendek menjadi sa, dua ketukan atau dua harakat, double harakat. Atau misalkan ada sin berharakat kasrah si, bagaimana memanjangkan si? Maka kita tambahkan ya maddiyah menjadi si. Sebagaimana sin berharakat dhammah su, kita juga mengimbuhkan di sana dengan waw maddiyah menjadi su. Inilah huruf-huruf maddiyah. Dan dalam menggunakan huruf-huruf maddiyah adalah pada tempatnya masing-masing, yaitu seperti yang kita sebutkan tadi dalam contoh-contoh yang sejatinya adalah tempat-tempat huruf-huruf maddiyah, ya, yaitu bahwa alif maddiyah fungsinya memanjangkan harakat fathah, ya maddiyah fungsinya memanjangkan harakat kasrah,
Sehingga bukan alif madiyah memanjangkan harakat kasrah atau ya madiyah memanjangkan harakat fathah, ya, tetapi ada tempatnya masing-masing. Jadi misalkan ada sin berharakat fathah, kok memanjangkannya dengan ya madiyah, itu tidak mungkin. Bahkan cara bacanya pun bukan sa tetapi sain. Sebagaimana sin berharakat dhammah, ternyata setelahnya adalah ya madiyah, maka bukan panjang su tetapi sui, ya, sesuai apa yang ada pada harakat tersebut, huruf-huruf mad tersebut. Maka agar huruf-huruf madiyah ini berfungsi secara maksimal, peletakannya harus tepat, yaitu sa, si, su, ya, sesuai penggunaannya masing-masing. Kemudian akhwati fiddin, a'azanillahu wa iyyakum, ada yang perlu dicatat dan menjadi hal penting untuk diketahui, bahwa dalam penulisan huruf madiyah tidak perlu kita menambahkan harakat sukun atau tanda mati pada huruf-huruf madiyah tersebut. Misalkan pada alif madiyah yang memanjangkan sin berharakat fathah sa, tidak perlunya kita menambahkan tanda sukun di atas alif, dan ini berlaku pula untuk ya madiyah dan waw madiyah. Sehingga dalam penulisan si tidak perlu ditambahkan sukun di atas ya, su tidak perlu ditambahkan sukun di atas waw, cukup sa, si, su. Karena bila ternyata ada penambahan sukun di atasnya, ya, memungkinkan kita untuk membacanya bukan su tetapi su, atau si yang harusnya si tetapi terbaca si, padahal seharusnya tidak demikian. Maka tidak perlu kita menambahkan atau hilangkanlah, atau jangan sampai kita menambahkan sukun di atas huruf madiyah tersebut. Ini sejatinya yang merupakan penulisan yang lebih tepat dalam penulisan huruf-huruf madiyah bahasa Arab. Demikian akhwat dan akhwati fiddin, sekilas tentang harakat yang berfungsi sebagai tanda baca bahasa Arab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembelajaran pekan 1 terkait link e-book. Insya Allah akan tersedia di dalam deskripsi box. Boleh diunduh secara bebas. Barakallahu fikuna.